Halo, kembali dengan Devi. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai gimana caranya membangun habit yang baik di tengah kondisi yang tidak baik seperti sekarang ini. Membangun habit tidak bisa hanya dalam 1-2 hari saja, tetapi paling dikit dalam 90 hari. Apa yang kita lakukan setiap harinya selama 90 hari itu akhirnya menjadi habit, menjadi kebiasaan kita untuk di waktu yang akan datang. Karena kondisi yang tidak baik sekarang ini menyebabkan kita stop dari aktivitas rutin kita sehari-hari, akhirnya terbentuk habit baru. Ya, kalau lebih baik tidak apa-apa. Kalau lebih jelek itu yang mengerikan. Karena setelah kondisi tidak baik ini berakhir, kita akan terus kebiasaan melakukan habit baru kita itu yang telah kita lakukan selama kondisi tidak baik ini. Jadi, pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah mindset kita terlebih dahulu. Kita mungkin selama ini kita merasa kondisi lagi tidak baik, ya sudah, kita istirahat dulu. Kita tidak melakukan apa-apa dulu, nggak apa-apa. Atau kita berpikir, ya mau ya apa lagi, nanti aja, sebentar lagi kan semuanya sudah berakhir. Akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Rubah dulu mindset tersebut. Apa yang kita rubah dari mindset kita? Mungkin kita bisa melihat sekitar kita. Loh, teman saya itu ternyata bisa survive loh. Hutangnya tambah lunas. Loh, temanku bisa beli rumah loh dalam kondisi yang tidak baik seperti sekarang ini. Loh, temanku usahanya tambah besar loh sekarang. Pesanan tambah banyak. Jadi, mindset kita harus dipengaruhi dari kita melihat bahwa tidak semua orang merasa terpuruk dalam kondisi yang kita merasa tidak baik ini. Ketika kita sudah bisa mempengaruhi cara pikir kita sehingga kita mengamini apa yang mau kita lakukan, kita kemudian bisa mengucapkan kepada keluarga kita, ayo kita sama-sama bekerja yuk. Atau mungkin kita mengajak pasangan kita, ayo kita mulai lagi pekerjaan kita yang tertunda. Dari apa yang kita ucapkan, keluarlah keputusan bahwa kita memutuskan untuk tetap berjalan, untuk tetap bekerja, meskipun kita mengatakan kondisi ini sedang tidak baik. Ketika kita memutuskan, kita akan bertindak, dan apa tindakan yang kita lakukan tiap hari itu akhirnya menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita. Karena kita tahu sendiri ya, apa yang menjadi kebiasaan kita itu dikatakan membentuk karakter kita. Apa yang menjadi karakter kita itu menjadi nasib kita. Untuk memulai pekerjaan kita, ada 2 hal yang harus kita pertanyakan kepada diri kita terlebih dahulu. Pertama, kita ini lagi di mana posisinya? Kedua, kemana arah tujuan kita? Seperti kita ini sebagai masinisnya kereta api. Karena ada suatu halangan di depan kita, kita tiba-tiba harus berhenti. Tapi setelah kita lihat lagi, rasanya bisa kok ini jalan, meskipun harus perlahan-lahan. Nah, ketika kita mau mulai menggerakkan kereta api kita ini, pertama yang harus kita lihat posisi kita dulu. Kita ini lagi di mana? Misalnya, mandeknya lagi di Cepu, atau lagi di Jogja, atau lagi di kota mana gitu. Kedua, tujuan akhir kita ini mau kemana? Jadi biar kita nggak salah rel, itu maksudnya. Tapi mungkin sebagian dari kita mengatakan, wih tapi ngeri ya, saya nggak mau deh belani kerja tapi kemudian kehilangan nyawa.
Ketakutan yang Anda hadapi tiap hari membuat Anda berhenti melakukan apapun. Coba pelajari dengan lebih seksama lagi. Ada cara di mana kita bisa tetap bekerja di tengah kondisi yang tidak baik ini. Ada protokol yang dapat kita penuhi dan kita bisa tetap bekerja. Hal yang tidak penting kita lakukan, tidak perlu kita lakukan di tengah kondisi yang tidak baik ini. Tetapi kita bisa tetap melakukan hal yang penting yang harus kita lakukan. Kita masih diperbolehkan untuk bekerja dengan protokol yang sudah ditetapkan. Jadi hadapi ketakutan Anda dengan belajar mengetahui lebih banyak mengenai apa yang Anda takutkan tersebut. Dan untuk menyelesaikan 90 program habit kebiasaan kita ini, ada beberapa hal yang harus kita rubah juga. Nomor 1, mengenai diri kita sendiri. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, di mana kita ini sekarang? Seperti kereta api tadi juga, di mana posisi kita sekarang ini, untuk kita bisa menyelesaikan tujuan akhir kita. Banyak hal yang harus dirubah dalam diri kita setelah kita mengalami ketakutan, setelah kita mengalami kondisi yang membuat kita stop dari aktivitas selama kita. Setidaknya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bisa menerima keadaan sekarang ini dan kita mengatakan kepada diri kita bahwa kita bersiap untuk maju dengan protokol yang sudah ditetapkan. Perubahan mindset, perubahan keputusan dalam pikiran kita, itu adalah hal yang terpenting dalam membentuk karakter kita sekarang ini. Nomor 2, fokus kita. Kita ubah fokus kita yang mungkin selama ini setiap hari kita berfokus lihat TV untuk melihat hari ini berapa yang positif kena pandemi ini atau membaca berita-berita negatif. Kita rubah fokus kita untuk pekerjaan kita. Kita mulai memikirkan bagaimana caranya kita bisa berjalan kembali dengan keadaan yang sudah berubah ini. Mungkin kita harus merubah cara kita bekerja. Mungkin kita harus merubah cara kita bertemu dengan klien. Mungkin kita harus merubah banyak hal agar tetap bisa bekerja, tetap bisa menyelesaikan pekerjaan itu, tapi tetap sesuai dengan protokol yang sudah ditentukan. Dan itu bukan pekerjaan 1 hari 2 hari. Mungkin butuh beberapa hari atau mungkin seminggu untuk kita bisa terbiasa, kita bisa menemukan cara yang tepat atas pekerjaan kita itu. Misalnya, kita berjualan makanan. Biasanya kita titip-titipkan di Pujasera, di warung, atau di tempat-tempat, atau di stand, di plaza-plaza. Tapi dengan kondisi sekarang kita harus belajar bahwa warung pun tidak ramai sudah. Di plaza pun sudah banyak yang tidak buka. Pengunjung juga sepi. Kita harus putar otak gimana caranya supaya dagangan kita tetap jalan. Mungkin kita bisa mulai buka aplikasi. Kita mendaftarkan diri di beberapa aplikasi online yang menampung orang-orang yang berjualan. Ada plus minusnya atas perubahan ini. Enaknya kita hanya membuat makanan yang pasti akan dibeli. Kalau dulu titip-titip kan mesti pakai modal, belum tentu nanti sampai sore laku. Kita harus
tuker lagi dengan barang baru besok paginya. Tapi enaknya dengan aplikasi ini kita tahu dulu bahwa ada yang pesan, baru kita buat untuk dikirim. Kemudian yang ketiga, branding. Branding itu mengenai pengenalan terhadap produk kita, apa yang kita jual. Jadi kalau tadi saya mengambil contoh jual makanan, mungkin kalau dulu kita titip-titipkan kita tidak perlu branding. Tapi berhubung harus jualan sendiri, kita harus membuat iklan semenarik mungkin, foto yang semenarik mungkin. Sehingga ketika ada orang yang kepingin beli, melihat foto kita, itu tertarik. Demikian juga bukan hanya foto ya, tapi nama juga menarik. Nama-nama yang membuat kita tuh merasa seperti makanan rumahan, yang membuat kita merasa homey ketika kita mau beli makanan tersebut. Keempat, yang harus kita perhatikan juga adalah hubungan baik dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita. Maksudnya, kalau kita bekerja sama dengan aplikasi online A, B, mungkin syarat dan kondisinya beda-beda. Ya kita pelajari satu persatu dan bagaimana caranya agar win-win. Sama-sama juga diuntungkan atas kerjasama ini. Jadi kita juga nggak seenaknya, tapi kita juga nggak merasa ditekan. Yang kelima yaitu mengenai detail terhadap produk kita. Mungkin kemasannya dibuat semenarik, mungkin kita bisa memperkirakan ketika makanan itu sampai di rumah pembeli, apakah masih hangat, gimana caranya, detail-detail seperti itu, atau tidak tumpah kalau itu kuah, atau tidak hancur kalau itu memang seperti kue tar. Atau kita memperhatikan sisi higienis, karena kita sekarang tahu bahwa semua pembeli itu ketakutan atas masalah higienis ini. Jadi mungkin kita bisa pakai cara-cara yang sekarang dipakai oleh semua rumah makan, jadi ditali gitu sampai pengantarnya pun tidak bisa membukanya karena terlalu seret gitu ya, terlalu erat ya talinya. Hal detail kecil ini yang perlu kita perhatikan. Karena sekarang orang bisa membeli makanan kita mungkin karena review dari orang-orang yang pernah beli sebelumnya. Era ini memang era yang penuh dengan kejujuran. Mungkin tidak perlu kenal untuk membeli produk, tapi ketika kita melakukannya dengan niat baik, review positif pun akan banyak berdatangan dan rezeki pun akan semakin meningkat. Jadi dari 5 hal tersebut, kita yakin bahwa kita bisa untuk melanjutkan pekerjaan kita yang tertunda tersebut. Kita lakukan mungkin 1 hari, 2 hari, mungkin ada kesalahan. Seminggu mungkin kesalahan semakin mengecil. Setelah 2 minggu semuanya mungkin berjalan seperti roda, sudah terbiasa. Dan dalam 90 hari, 3 bulan ke depan, kita yakin semuanya akan berjalan dengan lebih baik lagi. Dan kita akan terbiasa dengan pola kerja yang baru ini. Yuk kita putuskan untuk merubah cara pikir kita. Yuk kita berusaha membuang rasa takut kita dengan belajar protokol yang benar agar kita bisa tetap bekerja. Yuk kita membuat 90 hari program membentuk kebiasaan baru kita. Salam stay at home.